Oke, Mas. Baik, izin kawan-kawan semuanya. Jadi selamat malam. Izin sedikit sharing khususnya terkait dengan Bank Indonesia sendiri. Jadi ketika teman-teman di sini mulai masuk, kemudian juga mulai untuk melakukan apa sih sebenarnya terkait dengan PCPM sendiri. Jadi teman-teman harus coba mendalami lebih dalam khususnya terkait dengan Bank Indonesia. Di sini saya juga bisa dibilang PCPM 35 ini adalah angkatan yang bisa dibilang juga masih baru ya teman-teman. Jadi di sini saya juga sharing ke teman-teman semua. Intinya kita secara angkatan masih dekat lah. Jadi secara apa ya dalam tanda kutip milenial ini kan kita masih teman-teman dalam satu angkatan lah yang sama-sama milenial. Jadi kita saling sharing aja di sini. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa peran dari Bank Indonesia sendiri ini kan cukup penting ya teman-teman di dalam di negara kita di Indonesia sendiri. Artinya ketika teman-teman mempunyai sebuah tekad masuk ke Bank Indonesia ini teman-teman harus apa ya punya rasa istilahnya tuh menanamkan mulai dalam diri teman-teman sebenarnya bagaimana sih yang ada dalam Bank Indonesia itu. Kemudian bagaimana hal-hal yang perlu teman-teman cermati ketika nantinya teman-teman akan apa ya, membuat niatnya itu untuk ingin masuk di Bank Indonesia. Mungkin boleh lanjut, Mas Adit. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang kalau teman-teman di sini yang gabung di sini, saya mengucapkan selamat datang ya buat teman-teman para pelamar calon pegawai, khususnya di tahun ini, yaitu di angkatan 37. Jadi di sini saya juga sempat kemarin dapat undangan dari Mas Adit ya Mas untuk mengisi. Jadi saya coba sharing ke teman-teman di sini terkait dengan bagaimana proses pelamaran tersebut. Jadi sebenarnya pelamaran ini kan sudah di-share juga di website Bank Indonesia. Secara umum sebenarnya dari hal-hal kaitannya dengan pelaksanaan terkait dengan PCPM ini, setiap angkatan ini, dengan angkatan saya khususnya, di 35 itu secara umum bersama. Jadi bisa dibilang tahapan-tahapannya sama. Bahkan ini juga sama persis, cuman bedanya memang kalau di angkatan 35 kemarin bisa dibilang angkatan online, Mas Adit. Jadi kita cukup banyak agenda-agenda online, bahkan sampai dengan wawancara akhirnya online. Jadi bisa dibilang ke depan online ini juga lama-kelamaan juga pastinya nanti akan ada agenda-agenda yang tidak online. Jadi nantinya akan kembali ke offline, karena kalau kita lihat kan kasus COVID juga sudah mulai menurun. Jadi apalagi juga teman-teman mungkin kalau nggak salah sudah mulai masuk, kalau nggak salah kalau dari perguruan tinggi dan juga beberapa sekolah sudah mulai masuk. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau coba dilihat nih teman-teman secara seleksi mulai dari awal terkait dengan pengisian online application, terus kemudian nanti akan kita dalami lebih lanjut ya Mas Adit. Ini gambaran di awal dulu buat teman-teman. Jadi kaitannya dengan bagaimana nanti teman-teman terkait dengan pelaksanaan tes potensi dasar, kemudian terkait dengan person organization fit, kemudian nanti juga ada terkait dengan tes pengetahuan umum, kemudian juga ke bank sentralan bahasa Inggris, kemudian ada tes psikologi, kemudian leadership group discussion, wawancara psikolog, kemudian masuk ke tes kesehatan, dan terakhir di wawancara. Kalau bisa dilihat ya teman-teman sebenarnya secara apa ya, secara tahapan ini cukup banyak kan. Artinya banyak hal-hal yang perlu teman-teman dalami. Dan di sini jangan khawatir, yang paling utama adalah mungkin sebelum nanti kita masuk nih pertahapan-tahapannya Mas Adit. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk memulai apa ya, niatkan diri teman-teman terlebih dahulu ketika memang ingin bergabung di Bank Indonesia. Lagi-lagi niatkan, dan ketika memang teman-teman punya niat yang tulus, nantinya ke depan teman-teman akan bisa menjalani itu dengan lancar. Mungkin seperti itu. Mungkin lanjut dulu Mas Adit, nanti kita perdalam. Nah, lagi-lagi bahwa terkadang ketika kita melamar sesuatu nih, kita harus mendalami juga nih persyaratan-persyaratannya. Kadang kita skip kan beberapa persyaratan-persyaratan yang perlu untuk didalami teman-teman semua. Jadi lagi-lagi bahwa lihat nih lulusannya dari mana, persyaratannya lulusannya dari mana, jurusan-jurusan, karena sangat berpengaruh ketika memang teman-teman bukan di lulusan tersebut, maka itu sudah akan terseleksi, artinya tidak lolos. Kemudian juga terkait dengan IPK, ini juga menjadi hal yang perlu teman-teman cermati juga. Ini juga artinya ini filter awal sebetulnya. Ketika teman-teman harus mencoba untuk memenuhi persyaratan. Artinya ketika memang persyaratan yang ada di 12 poin ya di sini ya, sampai bawah 12 poin ini teman-teman juga sudah bisa lihat bahwa
ada satu yang nggak terpenuhi, ya maka mau tidak mau akan gugur. Jadi lagi-lagi perlu dicermati teman-teman semua terkait dengan jurusan ini. Dan yang cukup menarik yang coba saya kotakan ya, ini sebelah kanan. Ini teman-teman perlu mencermati kaitannya dengan job family. Jadi nanti sebelum saya masuk penjelasan ya terkait dengan Bank Indonesia sendiri, nanti teman-teman perlu mencermati kaitannya dengan job family ini, di mana ternyata memang terkait dengan masing-masing jurusannya tersebut, baik dari ilmu ekonomi, kemudian akuntansi dan sebagainya, kita akan melihat terkait dengan bagaimana job family-nya di moneter, market, SSK, SPP, dan enabler. Di sini ada hal-hal yang dicentang, ini sesuai dengan hal tersebut. Mungkin lanjut Mas Adit. Nah, kemudian, ini nanti akan coba saya perdalam, Mas Adit. Mungkin kita langsung nanti masuk ke tips and trick ke teman-teman sekalian. Mulai dari ini mungkin selanjutnya lagi. Boleh next, terus kemudian next lagi, Mas Adit. Nah, jadi di pembukaan awal ini, yang paling utama adalah tetap just keep praying ya teman-teman, dan be yourself. Mungkin setelah itu kita akan masuk nih perdalam ke masing-masingnya kalau teman-teman udah nggak sabar nih. Mungkin itu Mas Adit terkait dengan awalan dari saya coba membridging buat teman-teman semua. Monggo silakan Mas Adit. Oke Mas, terima kasih untuk pemaparan tentang apa ya? Mungkin gambaran tentang BI itu sendiri dan gambaran tentang job family tadi ya. Oke, cuman ada beberapa pertanyaan gitu yang benar-benar teman-teman tunggu-tunggu itu gitu Mas. Jadi tadi kan ada banyak tahapan-tahapan gitu Mas, dari mulai administrasi hingga mungkin kalau nggak salah tahapan utamanya itu sekitar 6 lah ya Mas. Dan banyak tahapan-tahapan lainnya. Nah, bisa diceritakan atau dan juga dijelaskan gitu Mas, dari tahapan 1 misalkan dulu itu Mas bisa sukses itu ada tips dan trik yang mungkin ya rahasia, tapi mohon dibocorkan gitu ya di sini. Demi teman-teman yang sudah masuk ke Zoom ini biar apa ya, jadi pembelajaran juga gitu dari kisah sukses Mas Gandhi gitu ya. Siap, Mas Adit. Jadi coba sambil ditampilin yang tadi Mas Adit biar enak nanti ngomongnya yang tadi. Yang bagian tadi kan ada beberapa tahapan ya. Jadi biar ceritanya langsung ngalir. Oke, ke tahapan. Nah, betul tadi yang tahapan. Back lagi, back. Nah, ini. Oke, jadi sedikit sharing ya Mas Adit terkait dengan keikutsertaan juga terkait PCPM ini. Mungkin buat teman-teman ketika di awal nih, saya mulai agak detail nih ya dari awal ya, mulai dari pengisian online application. Kita juga menarik teman-teman nanya ada jurusan fisika nggak, kemudian juga ada jurusan ini. Nah, inilah teman-teman, jadi di online application ini kembali lagi tadi pahami persyaratannya. Jadi online application ini adalah gerbang awal ketika memang teman-teman masuk, nantinya ketika tidak sesuai dengan kriteria itu akan terfilter lah istilahnya. Jadi teman-teman untuk yang poin pertama ini online application udah jelas ya. Jadi perlu untuk memahami persyaratan-persyaratannya apa saja. Ketika 12 poin persyaratan tadi yang sudah saya sampaikan tidak terpenuhi, maka tidak akan masuk. Jadi teman-teman pelajari lagi, lihat di websitenya BCPM 37 kan, online rekrutmennya itu coba dicek. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian ketika teman-teman nanti sudah daftar, teman-teman pasti akan masuk ke tahap berikutnya yang tes potensi dasar ya. Jadi di sini kalau teman-teman ulas ada 2 hal sebenarnya. Pelaksanaan dari tes potensi dasar sendiri, kemudian juga person organization fit. Nah, mungkin kalau tes potensi dasar ini teman-teman juga sudah sering, ini kan juga namanya Mas Adit kan ininya ini ya, jadi ASN ya Mas ya. ASN. Jadi
Harusnya kalau misalkan teman-teman udah belajar banyak kaitannya dengan ngulik-ngulik kaitannya dengan soal-soal yang ada juga dalam tanda kutip di pendaftaran di ini selain PCPM juga khususnya terkait dengan hal tersebut itu secara umum sama teman-teman. Jadi terkait tes potensi dasar itu teman-teman bisa pelajari ini karena sifatnya umum, bahkan buku-bukunya sudah banyak. Yang paling utama adalah di sini teman-teman harus bisa dihadapkan pada masalah waktu sebetulnya Mas Adit. Jadi bisa dibilang ketika nanti teman-teman tes di tes potensi dasar ini, teman-teman kan secara umum sebenarnya udah banyak bukunya ya. Teman-teman cari di internet sudah cukup banyak. Cuman memang tantangannya adalah terkait dengan ini tes potensi dasar. Nah, kemudian dari person organization fit. Nah, di sini person organization fit ini adalah sebenarnya dari pihak istilahnya dari pihak yang analisis recruiternya sendiri akan melihat bagaimana sih kecocokan dari teman-teman semua terhadap organisasi tersebut. Nah, di sini adalah melihat bagaimana sih gambaran. Jadi soal-soalnya ini adalah sebenarnya biasanya mengurutkan hal-hal yang cenderung atau yang sesuai dengan pribadi teman-teman. Jadi biasanya katakanlah mengurutkan dari 1 sampai 7 nih, ada beberapa hal. Misalkan saya adalah orang yang pemberani atau saya adalah orang yang bisa dibilang seperti apa dan sebagainya. Dan itu tuh akan ada di sana. Jadi person organization fit ini adalah terkait dengan pribadi teman-teman semua. Artinya adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa just be yourself teman-teman. Dan juga ketika teman-teman sudah belajar banyak terkait dengan hal-hal dan juga udah dewasa, pasti tentunya kaitannya dengan personal organization fit ini tentunya akan bisa mengalir sebetulnya. Jadi bukan hal-hal yang perlu untuk dipelajari secara detail. Kalau yang teman-teman perlu cermati untuk yang perlu istilahnya di drill itu di arah di tes potensi dasarnya. Nah, itu untuk yang hal tersebut. Mungkin sebelum lanjut, Mas Adit ada yang mau di ini terkait dengan yang tes potensi dasar sama person organization fit? Sambil tektokan. Oke, mungkin ini Nah, sih Mas yang apa ya yang perlu mungkin kami pengen tahu juga gambarannya. Berarti sebenarnya dari tes apa TPD ini sebenarnya dari segi waktu menjawab soal itu jadi faktor utama ya untuk apa betul. dapat skor yang lebih tinggi. Oke, oke. Iya, betul, Nah, dulu Mas. oke. Berarti dulu Mas Gandhi itu online ya berarti ya tes TPD-nya itu ya Mas? Betul, waktu TPD, waktu angkatan saya online. Kalau yang nah Oh, makanya oke, yang oke. sekarang ini biasanya menyesuaikan soalnya Mas. Ini kan kita kan juga dalam kondisi Hmm, yang ini ya, maksudnya transisi juga. Jadi mungkin nanti kita iya, nggak iya. tahu akan tetap online ataupun offline. Jadi teman-teman siapkan. Ya tadi intinya kalau yang TPD tadi teman-teman sebenarnya udah belajar banyak ya harusnya terkait dengan hal-hal TPD ini dan itu bahkan nggak sampai selevel SBMPTN sebenarnya Mas Adit. Oh, oke, oke, Jadi oke. untuk tes potensi dasarnya. Dan jadi di sini yang diadu adalah masalah waktu. Jadi waktunya. Jadi kadang-kadang memang secara waktu itu bahkan satu soal itu mungkin kita diberi waktu sekitar 20 sampai 30 detik lah. Hmm, Jadi kecepatan karena kan kalau kita tes potensi dasar kan pendek-pendek Mas Adit biasanya. Jadi iya, iya. terkait dengan hal yang pendek-pendek soal-soalnya, nah di situ butuh kecepatan waktu. Jadi faktornya di situ sih. Oke. Kalau jumlah soalnya berapa sih, Mas? Untuk TPD itu? Waktu TPD itu, nah ini saya juga lupa ya Mas Adit. Soalnya waktu itu kan dia langsung di web. Jadi karena cepat juga kita ngikutin ngisi-ngisi. Nah itu untuk soalnya kita nggak ngerti. Waktu itu pokoknya ngikutin aja lah ininya polanya. Paling biasanya 20 sampai 30 lah, nggak sampai ini kisaran segitu. Oke, oke, oke. Kemudian Oke, oke, oke. Ya, ya berarti yang lanjut ya Mas harus Adit. Nah, apa ya digarisbawahi oleh teman-teman adalah bagaimana caranya teman-teman itu iya. Ya, berarti yang harus difokuskan sama teman-teman itu berarti ya emang dari segi kecepatan mengerjakan soal gitu betul, ya, Mas? betul. Mhm. Oke. Terus kalau kalau ininya Mas, jadi
ada teman-teman kan kebanyakan di sini itu ada yang ikut CPNS juga gitu. Atau Betul. kemarin itu ada ikut yang tes BUMN. Nah, teman-teman itu sudah terbiasa dengan soal-soal TIU. Nah, ada yang tanya kalau soal TIU dan TPD itu sama atau beda gitu. Tadi kan Mas Gandhi sedikit menyinggung juga dengan tes UTBK ya. Kalau UTBK itu ternyata lebih sulit gitu. Dan tes TPD ini lebih mudah. Nah, kalau dengan TIU seperti apa tuh Mas? Sama atau emang beda gitu? Kalau dengan TU sendiri sih, sebenarnya saya juga waktu itu pernah ikut sekali ya sebenarnya kalau CPNS. Jadi kalau coba dibandingkan memang hampir-hampir mirip, cuman secara level sebetulnya di bawah ini, ya di bawah TU, di bawah TU. Jadi Oke. memang tadi itu kuncinya di masalah kecepatan sih Mas Adit. Oke. Berarti kalau misalkan tadi kan kita fokusnya ke kecepatannya, berarti Betul. walaupun offline tapi pasti berbasis komputer ya tesnya itu ya Mas? Iya, betul. Jadi nanti itu soal-soalnya itu langsung di web, Mas Adit. Jadi Oh di web, dia oke. langsung di web, langsung istilahnya nanti akan otomatis teman langsung next next dan seterusnya gitu. Oh, oke. Waktunya berapa Mas kalau sekali tes itu yang TPD itu? Nah, itu tadi sekitar waktu persoalannya itu 20 sampai 30 detik. Cuman saya itu juga lupa soalnya berapa soal. Jadi Iya. kesempatan mengerjakan teman-teman itu sekitar 20 sampai 30 detik. Oh. Jadi Kalau waktunya di situ. total waktunya berapa tuh Mas? Total Waktu waktu itu? nah, Heeh. total waktunya itu sekitar ini kayaknya. Kalau nggak salah kan ini gabung ya soalnya Mas sama yang person organization fit. Oh, oke. Jadi nanti barengan itu ini kisaran ya, kisarannya kalau nggak salah Iya. sejaman. Nanti sejam Sejaman sampai ya. jam setengah. Iya. Oke. Berarti secara ini juga ya, secara fisik juga kayaknya teman-teman harus ini juga ya, harus dipersiapkan gitu sebelum Iya, tes mungkin jangan jangan sampai jangan sampai ngeblank basah juga. dulu. Soalnya masalah waktu kan kalau ngeblank di tengah udah Iya, jadi. iya. Iya, benar. Oke, jadi sebenarnya mah yang perlu digarisbawahi sama teman-teman itu ya selain benar juga harus cepat juga gitu ya Mas. Kalau cepat tapi salah Betul. ya percuma juga sih. Ini Iya. harus jadi harus benar dan cepat. Oke. Nah, kalau soal-soalnya Mas, kalau kayak soal UTBK itu kan panjang-panjang tuh Mas. Ada soal bacaan Betul. gitu-gitu. Nah, kalau di TPD itu ada nggak sih Mas soal yang Pendek, panjang Mas. gitu? Oh, Kalau untuk pendek-pendek ya. soalnya pendek-pendek. Jadi pasti akan mungkin kalau yang angka-angka terkait dengan deret-deret Hmm. itu kan sering kan. Jadi Iya. hal-hal yang mungkin yang pendek sih sebenarnya Mas Adit. Jadi dia nggak soal-soal Oh, yang sifatnya narasi panjang. oke. Hmm. Oke. Ya itu sih berarti teman-teman sebenarnya memang apa ya tips and triknya itu buat teman-teman ya fokuskan dan atau bisa jadi apa ya targetkan gitu bisa mengerjakan soal itu secepat mungkin. Malah tadi kata Betul. Mas Gani itu sekitar 20 detik satu soalnya ya Itu Mas. soal kisarannya gitu. Nah, tadi kita kan sudah ini juga nih Mas apa pemanasan lah kita ada Kahoot juga. Nah, Nah, ya teman-teman udah cukup cepat sih menjawab soal, tapi masih banyak yang salah gitu. Tadi ada beberapa soal yang masih dominannya itu yang salah gitu. Nah, mungkin itu harus jadi pecutan semangat juga ya iya, buat teman-teman berarti pembelajaran. ya Mas Gandhi ya, biar bisa mengerjakan soal benar dan cepat gitu. Jadi jangan hanya cepat Tuh. aja tapi salah atau jangan salah tapi lama juga gitu. Udah salah lama Betul. itu kan bikin habis waktu juga ya. Nah, Intinya terus harus fokus sih sebenarnya. Jadi pemikiran kita udah fokus tertuju ke situ. Jadi ketika nanti udah ganti soal itu udah harus fokus. Jangan nanti mikir kemana-mana. Waktu udah ganti soal, mikir soal yang sebelumnya jangan dipikirin. nah, malah jadi mengganggu ke soal berikutnya ya, Betul. yang tadi juga. Nah, berarti gini Mas, pertanyaannya itu jadi misalkan kita udah mengerjakan nomor satu, kita pindah ke nomor dua. Nah, kalau kita mau balik lagi ke nomor satu bisa nggak sih Mas? Nggak bisa Mas. Itu biasanya udah nggak bisa kembali. Jadi kalau udah masuk ke berikutnya ke nomor 2, Oh nggak nomor bisa. 1 nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, secara umum gitu terkait dengan nah, Oke. Nah, kemudian lanjut Mas ya iya yang betul berarti. berikutnya yang ini ya terkait dengan tadi kan tes Oke. potensi dasar, kemudian terkait dengan POV atau Person Organization Fit.
Kemudian kita lanjut terkait dengan tes pengetahuan umum. Nah, tes pengetahuan umum ini pelaksanaannya juga bareng Mas Adit. Jadi ada 3 rangkaian kan, ini ada tes pengetahuan umum, tes pengetahuan kebangsentralan, sama tes bahasa Inggris. Mungkin yang paling gampang tes bahasa Inggris dulu lah. Bukan paling gampang ya, maksudnya paling gampang dijelaskan maksudnya Mas Adit. Jadi kalau tes bahasa Inggris ini, kalau misalkan teman-teman sudah sering ikut-ikut tes TOEFL semacam itu. Jadi terkait dengan apa namanya, reading, kemudian grammar itu akan ada di sana. Jadi secara keseluruhan itu dia nggak ada listening. Jadi terkait dengan reading, grammar, khususnya terkait dengan hal tersebut. Kemudian untuk yang tes pengetahuan umum, nah ini yang perlu dicermati juga bahwa tes pengetahuan umum ini adalah hal-hal yang sifatnya ini yang agak sulit ditebak sebetulnya, karena teman-teman harus mengikuti berita-berita terkini sebetulnya terkait dengan pengetahuan umum ini. Ini banyak hal-hal yang sebenarnya ketika kita nggak pernah baca berita ataupun kita nggak pernah mencoba cari-cari info-info terkini, ini akan jadi hambatan juga sebenarnya terkait dengan tes pengetahuan umum. Jadi sebenarnya tes pengetahuan umum ini sama halnya juga masalah waktu juga tantangannya, dia sangat cepat. Tapi teman-teman kalau punya punya modal terkait dengan pengetahuan yang cukup luas, sebenarnya akan bisa sih. Artinya harus cukup banyak, karena ini agak sulit ditebak Mas Adit untuk yang tes pengetahuan umum. Cukup luas, khususnya terkait dengan berita-berita terkini. Tapi ya berita-berita terkait ekonomi ya Mas Adit, bukan berita-berita yang lain. Jadi untuk tes pengetahuan umum arahnya ke sana. Jadi kemudian untuk yang ke bank sentralan ini agak lebih dalam lagi. Jadi di sini mencoba untuk bagaimana mengenal Bank Indonesia secara lebih lanjut. Jadi kalau kita ngomong kadang-kadang ini yang jadi lucu ini masih banyak rekan-rekan yang mungkin memikirkan bahwa Bank Indonesia itu adalah seperti bank. Nah itu mungkin ini sebenarnya jadi bahasan yang menarik sih Mas Adit. Kalau misalkan teman-teman, jadi Bank Indonesia itu sebetulnya bukan bank yang seperti teman-teman. Di sini saya nggak nyebutin bank-bank yang lain ya. Jadi misalnya ada misalnya bank A, bank B, bank C. Jadi itu beda teman-teman. Bank Indonesia itu adalah bank sentral. Nah ini yang perlu ditekankan. Bank sentral itu yang artinya punya peran terkait dengan makroekonomi khususnya di Indonesia ini. Jadi beda dengan bank A, bank B, bank C yang teman-teman sering nabung dan sebagainya. Jadi terkait dengan nabung, kemudian teman-teman kredit dan sebagainya itu beda. Jadi arahnya sana. Nah, di bank sentralan ini, makanya tadi saya coba masuk ke slide berikutnya. Jadi juga ada beberapa yang minta penjelasan lebih detail ya. Coba yang slide yang tadi berikutnya. Nah, ini nih. Di bank sentral ini kuncinya adalah ketika teman-teman perlu untuk mengulik lebih dalam, khususnya di website Bank Indonesia. Karena ini dari pengalaman pribadi saya, cukup banyak hal-hal atau soal-soal khususnya terkait dengan bank sentral ini yang masuk. Artinya teman-teman harus coba mendalami ini bukan berarti hanya membaca sekilas ya Mas Adit. Jadi mencoba untuk mengeksplor lebih jauh, karena informasi-informasi terkait dengan Bank Indonesia itu semuanya yang secara publik sudah ada di sana. Jadi teman-teman harus pelajari terkait dengan indikator-indikator. Kalau teman-teman buka website Bank Indonesia, yang akan mulai muncul itu seperti ada BI 7-day repo rate, teman-teman harus pelajari itu apa sih sebenarnya hal tersebut. Terus terkait dengan inflasi, teman-teman juga harus mendalami. Bahkan juga di hal tersebut teman-teman juga bisa mendalami hal-hal kaitannya dengan inflasi itu lebih dalam gitu loh. Di sana sudah tertera jelas di website BI itu yang menarik adalah dia cukup lengkap. Kalau misalkan teman-teman lihat, artinya di sana akan menjadi pembelajaran teman-teman untuk ke bank sentralan ini. Kalau misalkan teman-teman sudah menguasai semua, nah ini juga mungkin nggak tahu ya, apakah bisa jadi tips juga buat teman-teman atau yang lainnya. Kalau dari saya pribadi dulu pada saat ke bank sentral itu mencoba untuk membuat rangkuman, Mas Adit. Jadi hal-hal yang ada di website Bank Indonesia itu teman-teman rangkum, karena di sana informasinya cukup banyak. Teman-teman nggak akan bisa sih kalau misalkan ini kan waktu sampai tes nanti kan masih cukup panjang kan. Nah ini waktunya teman-teman juga
khususnya di bank sentral ini tolong benar-benar dipersiapkan. Karena ini kan juga sebagai niat teman-teman ya ingin masuk di bank sentral, tentunya teman-teman harus mendalami apa sih bank sentral itu. Bukan hanya apa, tapi mulai dari pertanyaan why-nya, kemudian what, why, how-nya seperti apa, lebih dalam kayak seperti apa. Itu perlu didalami Mas Ade. Kemudian di sini adalah kalau teman-teman lihat, pelajari juga hal-hal yang ada di dalam Bank Indonesia itu, pilar-pilar yang ada itu seperti apa. Ini yang paling utama sebetulnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa di Bank Indonesia sendiri secara umum, kita lihat aja sih dari struktur organisasinya, ini sebelah kiri bawah. Dari struktur organisasi, sebenarnya kita kan tadi bicara bank sentral ya, bicara kebijakan. Artinya di sana yang paling utama teman-teman perlu pahami adalah di sana ada kebijakan-kebijakan mulai dari moneter. Makanya di struktur organisasi yang pertama ya, yang paling kiri ada moneter, kemudian yang kedua ada makroprudensial, kemudian terkait dengan sistem pembayaran. Nah, yang sebelah tiga paling kiri di struktur organisasi itu adalah tiga kebijakan utama sebetulnya dari Bank Indonesia. Nah, kemudian kalau di tiga sebelah kanan itu adalah hal-hal yang mendukung, seperti pendukung kebijakan, pendukung organisasi, dan juga jaringan kantor. Artinya apa? Sebenarnya teman-teman harus mulai belajar itu dari tiga hal tersebut, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan juga kebijakan sistem pembayaran. Ini yang perlu didalami oleh teman-teman semua, dan informasi itu sudah tertera jelas Mas Adit sebenarnya di website Bank Indonesia. Nanti bisa dicek. Kemudian yang perlu dicermati juga adalah kita kan dari Bank Indonesia sendiri adalah kalau teman-teman baca ya, sebenarnya kan ini kan amanat dari undang-undang terbentuknya dari Bank Indonesia ini. Nah, ke depan tentunya arah pergerakan dari Bank Indonesia itu membutuhkan sebuah transformasi kan. Misalnya kita sudah ke era kayak dulu aja sih, nggak ada nih waktu zaman-zaman dulu kegiatan-kegiatan yang online gini kan teknologi digital kan Mas Adit. Jadi sekarang udah dipermudah ke arah kedepannya dan sebagainya. Dan ini yang menjadi sebuah arah transformasi terkait dengan Bank Indonesia. Makanya kalau teman-teman baca ini juga perlu dicermati karena ini juga akan menjadi bagian informasi-informasi penting yang terkini nih. Apa sih tantangan ke depan? Teman-teman harus mengetahui terkait dengan kalau teman-teman mendengarkan berita terkini ya, yang sekarang-sekarang ini kan yang lagi hot-hotnya terkait dengan inflasi. Harga-harga mulai naik. Nah, teman-teman harus mulai mengikuti itu, mengikuti informasi-informasi pemberitaan terkait dengan tantangan ke depan seperti apa. Kemudian peran dari Bank Indonesia itu seperti apa. Terus kemudian kita harus melihat apa sih sebenarnya transformasi kebijakan ke depan seperti apa. Nah, ini yang harus diperdalam oleh teman-teman. Kita di kuncinya adalah tadi ada moneter, kemudian makroprudensial, kemudian sistem pembayaran. Ini yang nantinya akan menjadi sebuah semacam paket kebijakan untuk kedepannya di Bank Indonesia sendiri. Terus dari situ juga tentunya ada tantangan kelembagaan. Jadi ketika kita bicara tentang ke depan, kelembagaan ini tidak hanya transformasi dari kebijakan, tentunya kelembagaan juga perlu dikembangkan. Ya ibaratnya adalah pada saat dulu kita kan eranya kan sudah di era yang milenial ya Mas Adit. Jadi bisa dibilang perkembangan sekarang ini membutuhkan orang-orang yang cukup inovatif, kemudian cukup solutif. Ini adalah menjadi poin-poin juga yang nantinya sangat penting buat teman-teman. Nah, itu untuk yang sampai ke bank sentralan, Mas Adit. Mungkin boleh kembali yang tadi. Ya, halo Mas Gandhi. Ya, boleh back. Nah, berikutnya Mas Adit terkait dengan tadi kan tes ke bank sentralan ya. Jadi secara umum seperti itu, teman-teman harus pelajari. Dan juga perlu diingat adalah khususnya informasi-informasi yang menjadi hal-hal yang penting yang perlu teman-teman cermati, seperti ada rapat Dewan Gubernur di Bank Indonesia, itu adalah rapat-rapat yang perlu teman-teman pelajari, itu juga ada di website Bank Indonesia juga ada.
Kemudian mulai dari tes psikolog. Untuk yang tes psikolog ini ada tes psikolog, LGD dan juga wawancara psikolog. Nah, ini bisa dibilang adalah kegiatan atau pelaksanaan tes yang filternya cukup banyak, Mas Ade. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman nanti udah lulus dual tes, kemudian masuk ke tes psikolog, dan ini harusnya sih kalau posisi sekarang dengan kondisi COVID yang sudah turun ini, mungkin bisa jadi ini akan offline. Karena ini tes psikolog, kemudian tes LGD ini akan memakan banyak waktu. Jadi kalau boleh sedikit sharing, Mas Adit, saya pribadi itu ikut CPM itu dari angkatan 33, Mas Adit, 3 kali. Jadi teman-teman perlu memahami juga ketika teman-teman nanti nggak lolos dan sebagainya itu, teman-teman harus punya tekad yang kuat. Terus ikutin, kalau memang teman-teman memang pengen di Bank Indonesia ya, teman-teman bisa ikut terus untuk kegiatan sampai angkatan-angkatan berikutnya. Tapi memang tantangannya di umur, ini juga menjadi tantangan karena kan S1 kan sampai 26, untuk S2 sampai di 28. Ini teman-teman harus cermati juga. Nah, kalau di psikolog ini secara umum juga ini teman-teman akan nanti dihadapkan dengan seperti tes Kraepelin. Jadi dia tes koran, kemudian terkait dengan gambar pohon, nah itu akan ada di sana. Terus terkait dengan LGD, ini nantinya akan kelompok bentuknya. Jadi teman-teman secara berkelompok akan mendiskusikan atau hal-hal yang kaitannya dengan topik-topik. Topiknya bukan hanya terkait dengan topik ekonomi ya. Bisa jadi topik-topik yang sifatnya teman-teman akan dihadapkan pada pilihan-pilihan dilema sebetulnya. Jadi mungkin kalau dari Mas Adit ini harusnya udah punya banyak gambaran lah soal-soal yang kayak gitu, yang dilema-dilema. Jadi kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang nantinya kasus itu teman-teman akan diminta untuk memilih arahnya teman-teman nanti akan kemana dengan kesepakatan kelompok tersebut. Itu yang di LGD. Dan yang perlu teman-teman cermati bahwa ketika teman-teman di LGD, yang paling utama adalah teman-teman jangan terlalu terlihat menonjol atau teman-teman terlalu pasif. Nah, itu yang paling utama. Yang menonjol pun juga nggak baik, terlalu pasif juga nggak baik. Artinya apa? Teman-teman harus bisa, ketika teman-teman mengutarakan pendapat, nanti kan pasti kan ada dari pihak kelompok teman-teman akan diberikan waktu untuk sharing. Itu sharingnya akan tergantung kelompok teman-teman. Nanti teman-teman akan seperti apa dalam sharing tersebut. Nah, ketika teman-teman menjawab, mengutarakan pendapat, harapannya adalah pendapat teman-teman adalah hal-hal terkait dengan langsung masuk ke solusinya seperti apa gitu. Ya, jadi langsung to the point. Artinya kita nggak bulat ngomong kesana kemari, langsung to the point, langsung masuk ke permasalahan intinya apa. Itu yang akan menjadi nilai besar sebetulnya terkait dengan masalah LGD. Jadi solusi itu menjadi hal yang ya sebenarnya secara umum kan kita udah tahu lah. Kalau misalkan teman-teman lihat ketika kita bicarakan suatu, kemudian kita ngomong sebagainya, yang paling utama adalah kata kuncinya kan sebetulnya. Kata kuncinya itu apa sih sebenarnya? Nah, itu yang akan menjadi hal yang penting. Artinya jangan terlalu menonjol, istilahnya kayak mengutarakan terus-terusan dan sebagainya. Teman-teman juga harus yang selain masalah solusi, yang kedua adalah bisa menghargai pendapat orang lain. Ini penting, Mas Adit. Karena ketika teman-teman yang lain berpendapat, teman-teman diusahakan untuk bisa dalam tanda kutip jangan tidak mengindahkan apa yang mereka ucapkan. Artinya teman-teman harus, meskipun statement dari teman-teman ini agak sedikit bertentangan, tapi jangan menentang gitu loh. Jadi coba bagaimana caranya teman-teman mengutarakannya itu tetap setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian ditambah oleh statement-statement yang teman-teman yang mengarahkan ke pendapat atau solusi dari teman-teman sekalian. Jadi kemudian untuk secara umum itu wawancara psikolog ini juga lebih menggali pribadi teman-teman sebenarnya. Ini wawancara one on one nanti sama orang psikolognya. Jadi akan digali lebih dalam kaitannya dengan kepribadian teman-teman, kemudian pengalaman, dan tentunya hal-hal yang kaitannya dengan mendukung khususnya di
perekonomian, mungkin teman-teman punya pengalaman di ekonomi, di bidang ekonomi itu silakan di-share. Itu sangat penting tentunya buat mendukung ketika wawancara psikolog. Mungkin secara umum itu Mas Adit. Mungkin ada yang tanya dulu Mas Adit di bagian ini. Oke. Ini Mas, mungkin yang mau saya tanyakan itu kalau dari tahapan tes pengetahuan umum, terus tadi ada kebang sentralan dan bahasa Inggris, berarti itu dijadikan satu paket soal atau satu paket tes gitu, atau itu terpisah-pisah gitu, Mas? Jadi Jadi satu ya ya Mas Adit. jadi satu, oke Jadi oke. satu. Betul. Jadi Jadi nanti apa namanya? Nanti akan biasanya kan kita ada diberi jeda waktu ya, kayak contoh soal. Nah, nanti itu dia akan ketika nanti masuk ke paket berikutnya nanti ada waktu di situ. oke. Berarti waktunya itu Tapi itu satu ditentukan satu dari rangkaian, jadi panitia nggak ya? terpisah. Oh, Iya, dalam betul. satu rangkaian. Dalam satu rangkaian. Oke. Nah, kalau soal Mas, dari jumlah soal masih ingat nggak kira-kira pengetahuanmu berapa, gitu, buku bank sentralan berapa, Nah, berapa? ini kalau nggak salah ya, Iya, saya iya. juga lupa soalnya itu kisaran Ah, biasanya sih 30-an kalau nggak salah waktu itu. 30-an. 30-an. Ah. Sebetulnya soalnya bahkan banyakkan soalnya SBMPTN Mas Adit. Oh, iya. SBMPTN sampai 180 ya. Kalau ini Iya, berarti kalau 30-an itu untuk ketiga tes itu berarti ya, Mas? iya secara Atau umum. berarti Iya, ya, berarti 30 itu cukup sedikit lah ya, Mas, untuk tiga ya. ini kan ya, tiga Ya, jadi tiga tes. 30 apa 30 ya sekitar 90 berarti jadinya kan kalau 3 itu. Oh, 90. Oke. Terus yang ini Mas, yang kami masih bingung itu berarti kalau dari ini Mas, dari semua tahapan gitu. Hmm. Antara tadi kan sebenarnya yang jadi tahapan selain yang administrasi lah ya. Ada tahapan tes TPD, terus juga ada tahapan tes pengetahuan kebang sentralan, bahasa Inggris dan umum itu. Terus yang keduanya tes psikologi itu gitu. Kayaknya Ya, dari pokoknya kan itu ya Mas, 3 tes betul, itu gitu ya. betul. Nah, kalau menurut Mas nih, dulu dari istilahnya kan udah beberapa kali ikut. Nah, itu dari 3 tes itu, tes mana yang benar-benar harus di benar-benar waspada dan kira-kira yang benar mengeliminasi teman-teman itu yang paling banyak yang mana gitu, Mas? Iya, Mas Adit. Kalau untuk ngomong eliminasi ya, yang paling banyak itu berdasarkan pengalaman itu khususnya di yang LGD, Mas Adit. Jadi di psikolog LGD wawancara psikologi ini yang paling banyak sebetulnya. Kemudian untuk yang di tes sebetulnya ini sebenarnya kalau sebenarnya masalah di waktu sebenarnya Mas Adit, sebenarnya tantangannya itu. Kalau misalkan kita bisa punya kekuatan atau punya hal-hal mengeksplor khususnya terkait dengan soal-soal banyak sering-sering banyak latihan itu harusnya bisa sih sebenarnya terkait dengan tes-tes tersebut. Dan tentunya yang ke bank sentralan ini juga teman-teman harus pelajari lebih dalam nih khususnya. Mungkin itu Mas Adit. Oke. Berarti sebenarnya mah yang perlu teman-teman waspadai itu di tes LGD itu ya, Mas. Terus kalau Betul. misalkan TPD itu yang penting teman-teman sering latihan aja gitu ya, Mas. Ya, Itu udah perbanyak pasti latihan. bisa lah ya. Dan karena Ya. ya soalnya juga tadi kan dibandingkan dengan tes-tes rekrutmen lainnya, misalnya TIU Hmm. atau BUMN itu termasuk lebih mudah lah ya. Ya. Oke. Ini Mas, kalau dari segi mungkin skor lah ya. Skor dari setiap tesnya itu sebenarnya ada gambaran nggak sih Mas? Kalau Nah, misalkan TPD harus berapa, terus pengetahuan umum harus berapa, terus psikologi harus berapa gitu Mas? jadi kalau untuk skor ini memang nggak pernah diperlihatkan Mas Adit. Jadi kalau bicara skor tuh agak bedanya dengan kalau CPNS kan langsung keluar ya skor akhirnya berapa gitu kan. Kalau di apa namanya di PCPM itu nggak ada kelihatan skornya berapa, jadi benar-benar pure teman-teman mengerjakan sebaik mungkin dan terkait dengan skor tidak akan dimunculkan skornya berapa gitu Mas Adit. Secara umum seperti itu.
Oh, oke 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 Mas. Terus ada yang tanya juga nih Mas, untuk Nah, tes psikologi itu berarti satu orang satu peserta ya, satu tes atau seperti apa tuh Mas? ya. Jadi kalau tes psikologi itu kan tadi kan yang seperti tes tes psikolog ya, yang ada Kraepelin. Kraepelin tuh yang tes koran, maksudnya pernah tahu nggak? Yang apa namanya? Dia kan ngitung cepet tuh, yang koran banyak. Dia tuh perhitungan-perhitungan yang perhitungan cepat. Jadi kayak ada angka-angka, kemudian kita harus hitung cepat, tulis tes koran, tes Kraepelin. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tes ini, apa namanya? Gambar pohon dan sebagainya itu paling udah sering kan, gitu. Oke oke oke. Itu kayak tes psikologi pada umum lah ya, ya Pada Mas? umumnya, pada umumnya. Terus kalau wawancaranya ya wawancara one on one. Jadi nanti Oke. akan ada satu psikolog wawancara. Kalau yang leadership leaderless group discussion ini kelompok, nanti kelompok yang tadi yang saya sampaikan. Jadi dia akan diskusi terkait hal-hal atau topik-topik yang kita harus minta untuk menentukan pilihan-pilihan secara dilema lah istilahnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, cuman Oke mana cara kita berpendapat aja sebenarnya. oke oke. Kalau untuk ini Mas, tadi kan Mas sudah menjelaskan juga tentang tips and trick untuk LGD ini ya. Nah Iya, kalau dari tes wawancara psikologi sebenarnya ada nggak sih Mas mungkin trik-trik gitu, atau mungkin dari gestur tubuh juga kan kayaknya diperhitungkan juga gitu ya oleh tim psikolog. Nah ada nggak sih Mas tips and triknya gitu yang iya. dulu Mas lakukan dan berhasil gitu? Kalau untuk wawancara psikolog, sebetulnya kalau masalah gestur dan sebagainya itu eh, ya itu juga jadi poin sih. Tapi yang paling penting sih isi substansi wawancaranya sebenarnya Mas Adit. Jadi yang di dalamnya perlu didalami apa ya? Apa sih yang sebenarnya menjadikan eh, teman-teman ketika diwawancara itu nilai plus teman-teman itu apa sih gitu? Apa yang membedakan teman-teman dengan orang lainnya itu harus teman-teman utarakan. Jadi istilahnya punya branding lah istilahnya. Nah itu sih kuncinya, punya branding. Teman-teman punya branding, pengalaman-pengalaman teman-teman seperti apa itu harus diutarakan, jangan sampai terlewat. Oke Intinya itu. Poin utamanya branding sebetulnya, poin oke utamanya. oke. Ya ya. Berarti ya personal branding gitu ya Mas, harus kuat gitu ya. Ah, Ah, ah. Oke oke. ketika orang punya pengalaman yang banyak, pasti brandingnya akan semakin kuat sebetulnya. Karena dia sudah Oke punya oke. banyak pembelajaran-pembelajaran kan. Oke oke. Nah ini Mas, untuk tadi malam juga kita udah sempat bahas juga nih. Kan ada Hmm. teman-teman yang fresh graduate juga. Nah tadi kan Mas sempat menyinggung tentang pengalaman. Nah Hmm. sebenarnya itu gimana tuh Mas cara mensiasati teman-teman yang fresh graduate kan, mungkin kalau secara keilmuan, secara materi teori gitu ya, Nah, mungkin udah paham gitu. Nah, cuman secara pengalaman gitu dan lapangan itu masih kurang. Nah, itu biar apa ya? Biar teman-teman punya modal gitu untuk bisa personal brandingnya lebih kuat, itu seperti apa sih Mas? Ada nggak sih tips and triknya gitu? yang paling utama adalah sebenarnya kan ketika memang rekrutmen gini ya, sebenarnya kan dibagi dua kan maksudnya. Ada yang orang udah berpengalaman sama orang yang bisa dibilang baru fresh graduate. Nah, bukan berarti yang fresh graduate itu dia nggak ada nilai tambah sebetulnya dari apa yang ada dalam dirinya. Tapi ya, yang perlu dikeluarkan adalah apa sih yang menjadi passion dia gitu. Jadi dari sisi passionnya, dia passion di apa sih sebetulnya. Nah, itu yang harus diutarakan juga. Ketika memang pada saat kuliah dan sebagainya, pastikan dari mereka itu punya hal-hal yang sebenarnya ingin mereka cita-citakan kan. Jadi malah ketika fresh graduate itu dia harus menjadi orang yang bisa dibilang dalam tanda kutip punya komitmen yang kuat. Itu yang harus diutarakan. Jadi punya komitmen kemudian keberanian ke depan. Jadi hal-hal yang memang menjadi cita-cita dia itu harus diperkuat. Jangan sampai ini aku fresh graduate nih, kemudian diwawancara, oh saya belum punya pengalaman, maksudnya saya nggak tahu apa-apa. Nah, padahal harusnya ketika menjadi seorang fresh graduate perlu untuk mencoba bagaimana caranya dari dirinya sendiri dia harus punya komitmen yang kuat. Jadi kita bukan bicara pengalaman, memang beda sama orang berpengalaman, tapi bicaranya adalah komitmen ke depan.
Jadi seperti itu Mas. Ketika dia punya tekad yang kuat, komitmen lebih kan pasti akan jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya untuk fresh graduate juga nggak masalah gitu ya, Mas? Nggak Semua masalah, punya malah banyak juga yang kesempatan fresh yang graduate. sama. Oke. Oke, mungkin kalau dari saya sih pertanyaannya cukup udah ini ya, udah cukup Iya. jelas gitu. Terus Nah, tadi terus aku lanjutin dikit. ya, Mas. Aku lanjutin dikit ya. Tadi kan habis yang Oke. wawancara psikolog ya. Oke. Kalau di tes kesehatan, nanti teman-teman ini juga tes kesehatan ini bukan berarti nggak ada seleksi ya. Jadi ada juga nih pengalaman-pengalaman dari teman-teman bahwa ada yang tes kesehatan nggak lulus. Itu juga jadi ini hal-hal yang perlu dicermati. Jadi tes kesehatan, tes psikiatri memang ini bukan tes yang bisa dibilang bukan hal yang akademik sebenarnya kan Mas Adit. Jadi hal-hal yang sifatnya kan balik ke diri masing-masing. Artinya ini cukup penting. Tes psikiatri ini terkait dengan tes-tes khususnya yang akan mengeksplor kepribadian teman-teman, dan itu soalnya cukup banyak. Ini yang perlu dicermati, khususnya di tes psikiatri ini bisa sampai 400-an Mas Adit soalnya. Jadi akan melihat konsistensi teman-teman, soalnya cukup pendek-pendek. Ini soal sebenarnya soal dalam tanda kutip menguji mental sebetulnya. Jadi kayak perilaku teman-teman ini seperti apa, itu akan tergambarkan di sana. Jadi kalau teman-teman kan sering ini ya, apa namanya, biasanya ada MBTI. Kalau misalkan teman-teman pernah apa namanya coba-coba tes MBTI kepribadian, nah itu kan ada hal-hal, nah itu tuh secara umum sebenarnya bukan nggak mirip dengan MBTI, cuman soal-soalnya juga pendek, dan itu jawaban-jawabannya itu adalah tergantung kepribadian teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang benar salah gitu. Jadi itu Mas Adit. Untuk yang bagian tes kesehatan sama tes psikiatri, untuk kesehatan sendiri, teman-teman tentunya juga harus ketika mau tes itu persiapkan diri nih. Banyak minum air putih juga, karena nanti juga ada tes urin itu juga ada loh waktu nanti tes kesehatan. Kemudian juga kaitannya dengan jantung dan sebagainya itu juga perlu dicermati kesehatan teman-teman. Apa namanya? Itu hal-hal yang ini sih yang sebenarnya sepele tapi jangan sampai kelewat gitu. Karena memang ada beberapa dari teman-teman yang nggak lolos juga, kan sayang kan gara-gara kesehatan. Kalau mata minus, saya juga minus nih pakai kacamata. Nggak masalah ya, Mas. Ya. Oke. Nah, Mas, kalau dari tes psikologi dan psikiatri itu sebenarnya mungkin hampir sama ya, atau seperti apa nih, Mas? Beda Mas, kalau psikologi itu yang psikologi pada umumnya. Jadi yang tadi kan tes psikolog itu terkait dengan tes Kraepelin, yang tadi terkait dengan apa soal-soal yang gambar pohon dan sebagainya itu kan. Terus juga kalau yang tes psikiatri itu lebih ke pendalaman sebetulnya kaitan dengan masalah mental. Jadi nanti akan ada pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataannya itu jawabannya seperti benar sesuai dengan diri Mas Adit misalkan, atau nggak sesuai gitu. Jadi cepat Oke. jawabannya, nanti ada dua pilihan, sesuai nggak sesuai nggak sesuai gitu. Oke. Itu sampai 400 tapi soalnya kalau yang ini. 400 soal ya. Jadi untuk berpikir apa ya, istilahnya dalam tanda kutip memanipulasi itu kayaknya sulit gitu ya, Mas. Nah, ya kan kalau teman-teman, ya kalau teman-teman jangan sambil tidur ya manipulasi sendiri. Iya. Tapi waktu itu Mas berarti itu full online ya, Mas? Waktu zaman saya full online, angkatan yang Full online. 35, cuman waktu yang masuk ke ini Mas Adit, yang masuk ke kesehatan udah enggak. Oh, kesehatan enggak. Online kemarin sampai di yang psikolog LGD juga online soalnya kemarin. Kalau tes psikiatri itu online, Mas? Enggak, offline, itu bareng sama Offline. kesehatan. Satu paket sama kesehatan nanti. Jadi biasanya Oke. kayak di sesi paginya kesehatan dulu, nanti langsung lanjut sesi berikutnya yang psikiatri. Oke. Kalau misalkan offline, Mas, mungkin apa ya, dari pengalaman Mas kan tadi udah beberapa kali juga gitu. Nah, kebetulan kan kalau yang pas terakhir itu yang online ya. Nah, kalau yang sebelumnya misalkan yang offline, nah itu kan tes kesehatan kan misalkan offline, nah itu dapat tempat untuk tes kesehatannya itu ditentukan dari pihak BI-nya atau seperti apa tuh, Mas? Kalau kesehatan, nah ini kemarin kalau dari saya pribadi sih kebetulan ini apa namanya di kantor di Jakarta kebetulan.
untuk Oh, kesehatan. oke, oke. Cuman biasanya kalau tes kesehatan ini nanti akan ada juga tergantung daerah masing-masing. Nanti akan ada biasanya tuh di-share untuk teman-teman asalnya dari mana gitu. Hmm, Jadi oke, oke. posisinya, domisilinya di mana. Itu nanti akan menyesuaikan di sana. Jadi sebenarnya yang dari daerah pun nggak masalah gitu ya, Mas? Nggak masalah. Nggak harus dari Jakarta gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari saya sih cukup. Nanti mungkin dari teman-teman silakan yang mau tanya untuk raise hand. Untuk coba untuk Kak Husnia FU ya. Udah. Silakan Kak Husnia mau bertanya apa? Ya Kak, tadi saya juga ingin tahu tentang berat badan dan mungkin tes kesehatannya tuh terkait rinciannya tuh apa aja selain tes urin, tes jantung, lalu istilahnya simulasinya seperti apa, lebih seperti itu sih Kak. Sama tes psikiatri dan berapa lama mungkin biar kita ada gambaran lebih mantap seperti itu. Terima kasih. Langsung dijawab dulu aja Mas Adit ya. Langsung. Boleh, boleh Mas. Nah, jadi Mbak Husni tadi ya? Ya, jadi Ya, betul. Terkait dengan yang khususnya yang kesehatan psikiatri ya. Jadi sebetulnya selain tadi tes urin, kemudian tadi juga ada tes jantung, kemudian tes mata juga, itu juga nanti teman-teman juga dilihat terkait dengan ini paru-paru juga, terus kemudian nanti teman-teman juga dilihat khususnya terkait dengan postur tubuh, itu masalah tulang juga pengaruh sebetulnya katanya dengan karena terkait dengan penyakit ini ya, penyakit tulang ya, itu karena nanti juga akan dicek tulang, terus kemudian kondisi tubuh itu akan dicek juga. Jadi memang nanti pengecekannya akan sampai situ. Secara umum itu sih untuk yang tes kesehatan. Kemudian untuk yang tes psikiatri ini tadi juga saya sampaikan lebih detailnya adalah teman-teman akan diberikan sebuah pertanyaan, soalnya cukup banyak. Tapi pertanyaan ini adalah bukan pertanyaan yang benar salah, tapi sesuai kepribadian teman-teman. Jadi nanti akan ada pernyataan-pernyataan. Kalau pernyataan itu sesuai dengan diri teman-teman, pilih yang sesuai. Kalau nggak sesuai, nanti berarti pilih yang nggak sesuai. Jadi ada dua pilihan. Sebetulnya cuma seperti itu sih Mas Adit. Secara umum untuk yang tes psikiatri. Simpel sebetulnya, cuman soalnya ada banyak. Jadi Nah, itu yang jadi masalah. Banyaknya itu ya, Mas. Usahakan sampai selesai ya. Jadi harus konsisten juga, karena takutnya kan di tengah lemes gitu tiba-tiba. Jadi harus konsisten. Oke. Untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman selanjutnya, saya mau mengingatkan lagi ini. Jadi untuk teman-teman yang mau mendapatkan paket premium jadi ASN untuk program PCPM BI ini, silakan buat Instastory lalu tag ke Instagram jadi ASN official. Dan ada promo juga nih khusus untuk teman-teman yang ikut webinar kali ini, dapat promo potongan 22.000 dari harga 199.000 jadi hanya 177.000 aja. Gitu teman-teman. Gunakan promo potongan 22K tanpa spasi ya. Oke, mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya Mas Dwi. Ya. Karena udah terlalu malam ya. Ya. Oke, silakan Kak Monica. Oke, halo, perkenalkan nama aku Monica. Jadi aku mau tanya Kak, jadi kan di rekrutmen PCPMB ini ada dua jalur ya, ada kampus hiring sama open recruitment. Nah, kalau kampus hiring ini kan dari mulai administrasi langsung ke tes psikologi, LGD, wawancara gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada orang gitu ya, dia daftar kampus hiring, daftar juga open recruitment. Nah, apakah dia punya 2 kali kesempatan untuk tes psikologi dan lain-lain, ataukah jadwalnya akan disamakan sama yang open recruitment juga? Gitu Kak pertanyaannya. Thank you. Siap, makasih Monica tadi ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup menarik dan kebetulan itu pengalaman saya juga. Jadi
sebetulnya kan tadi kan kalau bicara rekrutmen, kalau yang ada di sini kan sebenarnya rekrutmen yang sifatnya umum ya, yang sifatnya open recruitment, kemudian juga ada yang kampus hiring. Nah di sini kebetulan saya pribadi itu dari kampus hiring kemarin lolosnya. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman kampusnya ketika memang ada kampus hiring, itu biasanya mereka lebih dulu di awal pendaftarannya. Jadi kalau misalkan ini kan kisaran Agustus ya. Kalau yang kampus hiring itu biasanya kan masing-masing kampus itu udah melakukan pendaftaran itu malah jauh-jauh bulan sebelumnya, bulan Mei itu udah mulai pendaftaran. Nah, di sana kalau di kampus hiring itu ketika masuk lewat jalur kampus hiring nanti teman-teman akan langsung masuk. Jadi kalau misalkan ini Mas Adit, ini kan ada tahapan dari online application sampai ada tes ini ya, tes apa namanya, pengetahuan kebangsaan terus bahasa Inggris. Nah nanti kalau teman-teman lewat kampus hiring, nah kampus hiring ini teman-teman nanti akan langsung masuk ke yang tes psikolog, Mas Adit. Jadi akan langsung lompat. Karena apa? Yang jalur kampus hiring itu adalah jalur-jalur memang syaratnya agak lebih tinggi. Jadi secara IPK dia lebih tinggi. Kemarin kalau waktu saya itu 3,5. Dia harus di atas itu. Kemudian juga jurusan-jurusannya juga tergantung masing-masing kampus yang membuka. Jadi kampus hiring itu, nah ini sekalian juga ya, kampus hiring itu juga untuk umur ini biasanya lebih di bawah Mas Adit. Jadi umurnya ini biasanya dari kampus itu justru syaratnya malah harus umur 24 biasanya malah. Karena kan sebetulnya kampus hiring itu tujuannya adalah untuk yang fresh graduate sebetulnya. Jadi teman-teman yang fresh graduate ataupun memang umurnya itu belum mencapai sampai 26. Jadi ketika memang di kampus hiring itu nggak lolos, teman-teman nanti bisa ikut lagi di yang open recruitment. Jadi kayak gitu. Jadi kalau waktu dari pengalaman saya kemarin kebetulan lolos, akhirnya yang open recruitment-nya sebenarnya bisa diikuti, cuman karena sudah lolos ya nggak perlu ikut apa yang open recruitment lagi. Jadi sebetulnya nanti ketika dari kampus hiring terus kemudian nanti lanjut ke open recruitment itu waktunya itu akan di ujung akan berbarengan nanti di akhir. Jadi ketika teman-teman nanti akan pengumuman itu bareng-bareng pengumumannya, jadi bukan pengumuman yang terpisah. Jadi seperti itu. Secara umum gambarannya seperti itu untuk yang kampus hiring maupun yang jalur open recruitment. Mungkin itu Mas Adit. Oke, Mas. Bagaimana Kak Monik? Sudah jelas? Sudah, thank you. Ya, Mas sama-sama. Hendia. Oke, sama-sama. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah sampai di sini ya, Mas. Dan begitupun dengan webinar malam ini kayaknya cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Gandhi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kalah untuk teman-teman nanti di tes PCPM ini gitu ya. Jadi saya mau sekalian mengingatkan juga, jadi kita sekarang mau ada foto session ya. Jadi nanti bisa di tag ke Instagram jadi ASN official juga nih teman-teman. Karena nanti yang paling kreatif dan paling bagus akan dapat paket premium gitu. Dan mau mengingatkan lagi ada promo juga nih. Hanya 177.000 aja dapat 20 paket TKD. Jadi tadi kan harus banyak latihan agar kecepatannya lebih cepat gitu ya Mas. Nah, di jadi ASN itu ada kita punya 20 paket gitu. Jadi teman-teman bisa latihan dengan menggunakan timer juga ya, karena kita pakai aplikasi. Jadi teman-teman udah terbiasa dengan waktu gitu. Karena sebenarnya sih tadi kan Mas Gandhi juga menggarisbawahi sebenarnya kecepatan gitu yang jadi poin utama gitu. Oke, mungkin yang mau ikut foto session silakan kameranya di ini ya diaktifkan. Oke. Oke. Silakan yang lainnya diaktifkan ya, kita foto session nanti yang oke. Oke, udah pada dibuka.
Mungkin nanti saya hitung sampai 3 teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau dibuka kameranya? Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk malam ini. Jadi saya mau mengingatkan besok kita mau mulai ke ini ya, masuk ke materi dan nanti akan kita informasikan lagi ada webinar selanjutnya. Kita belajar dari teman-teman yang sudah sukses masuk ke BI lewat rekrutmen PCPM ini ya. Jadi teman-teman seperti yang barusan kita dapatkan dari Mas Gandhi ini sangat-sangat mendalam dan banyak tips and trick yang beliau sebenarnya ini mungkin rahasia, cuman beliau kasih ke teman-teman secara gratis ya dan secara terbuka gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gandhi menjadi amal ibadah juga gitu untuk Mas Gandhi dan Mas Gandhi semakin sukses ke depannya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada kata-kata terakhir Mas dari Mas Gandhi untuk webinar malam ini. Ya, Mas Adit. Jadi mungkin buat teman-teman tetap semangat ya. Tadi seperti yang di penutup waktu saya juga nyampein, yang paling utama adalah tetap just keep praying and be yourself. Itu jadi kunci buat teman-teman semua. Jangan pernah lelah untuk bukan hanya PCPM sebetulnya. Ketika teman-teman mau nyari kerjaan ke depan, jangan pernah lelah. Karena memang juga tantangan sekarang kan kita dihadapin ini online, ini kan juga hal yang nggak mudah ya Mas Adit ya. Jadi tantangan-tantangan baru buat teman-teman, mungkin kalau bisa dibilang angkatan online kan yang lulus online itu juga nggak mudah. Artinya saya juga PCPM juga bukan yang pertama ketika masuk di PCPM. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang perlu teman-teman jadikan pembelajaran buat ke depan dan tentunya tetap tadi just keep praying and be yourself. Mungkin itu Mas Adit. Sekian. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Gandhi. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan yang yang saya ucapkan atau dari perbuatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.